Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam acara Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai gigi berlubang dengan tema Mari Lebih Mengenal Tentang Gigi Berlubang. Seperti biasa kami hadir dengan kerjasama dengan Dokter Gigi atau Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang, dan kali ini bersama Dokter Gigi Linda Rimadini. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cerah sekali hari ini ya. Cantik juga ya dokternya. Dan Terima pemirsa, kasih. kami juga akan mengajak Anda nantinya untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA WhatsApp di 0823 1198 1790. Dan saudara, segera saja kita berbincang lebih jauh dengan Dokter Linda mengenai apa sebetulnya gigi berlubang ini. Ya dokter, seperti tema kita tadi bahwa adalah mari lebih mengenal tentang gigi berlubang. Sebenarnya hal biasa ya gigi berlubang itu, tapi sebetulnya apa yang betul-betul menjadi penyebab ataupun sebetulnya apa sih gigi berlubang itu? Apakah karena gompel sedikit gitu mudah-mudahan. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Meli. Jadi gigi berlubang itu adalah kerusakan pada struktur gigi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu biasanya akan menempel pada lapisan gigi yang disebut dengan plak ya. Jadi plak itu dihinggapi oleh bakteri sehingga ketika ada sisa makanan, kita kan pasti makan ya. Makan itu kalau tertinggal tidak segera kita bersihkan, maka akan menjadi sumber utama energi si bakteri untuk membuat suatu produk atau substrat yang nanti substrat itu akan membuat kerusakan pada jaringan gigi. Yang lama-lama akan terjadilah gigi berlubang dengan tahapan-tahapan yang sedemikian rupa sehingga nanti lama-lama giginya jadi berlubang besar. Begitu. Ya, penyebab utamanya dari gigi berlubang itu apa ya dok? Rata-rata karena selama ini yang kita kenal adalah makanan yang manis-manis seperti itu. Apa betul gitu dok? Ya, jadi kandungan gula dari si makanan-makanan manis dan lengket itu akan menjadi sumber utama dari si bakteri untuk memproduksi suatu substrat yang menyebabkan kerusakan gigi tadi. Ditambah lagi makanan yang lengket itu akan membuat sisa makanan sulit untuk dibersihkan begitu. Sehingga dia nyelip di sisa-sisa makanan, di celah-celah gigi yang akhirnya akan membuat gigi itu menjadi berlubang. Biasanya makanan seperti apa yang bisa besar sekali memungkinkan untuk terjadi kerusakan gigi ini? Itu permen gitu ya, coklat-coklatan atau misalnya roti-rotian. Kalau kita itu misalnya tuh apa namanya makanan-makanan yang kue-kue gitu ya, kue-kue sekarang kan zaman sekarang banyak yang mengandung gula, lengket juga sehingga sulit untuk dibersihkan. Oh gitu. Nah dari jenis makanan itu ya dok ya, bahwa akan mengakibatkan gigi kita yang berlubang itu. Tapi pada intinya misalnya makanan yang tidak sebentuk dengan permen, tepung seperti itu dok ya, apakah bisa juga mengakibatkan rapuh tulang gitu dok? Sebenarnya kekurangan makanan yang bergizi ya. Intinya kan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi seperti vitamin D, kalsium. Nah, defisiensi dari vitamin-vitamin juga dapat menyebabkan kerusakan dari gigi tersebut begitu. Iya. Jadi memang tidak dipengaruhi secara langsung. Benar, gitu jadi ya, ada faktornya. Jadi ada faktor host kita bilangnya tuh ya, dari si gigi itu sendiri, terus plak atau lapisan gigi, bakteri, terutama apa namanya bakteri-bakteri yang ada di gigi gitu ya, seperti Staphylococcus, Streptococcus gitu. Kemudian makanan-makanan yang tadi, terutama makanan yang manis, lengket, dan waktu. Jadi kalau tidak ada salah satu dari faktor-faktor tersebut, maka dia akan menyebabkan, tidak bisa menyebabkan gigi berlubang. Tapi kalau ada semua, waktunya, makanannya, bakterinya, sehingga menyebabkan gigi berlubang bisa terjadi. Iya, seberapa besar peran misalnya
faktor keturunan seperti itu, Dok? Adakah mungkin faktor keturunan? Iya, bisa jadi faktor keturunan itu biasanya berhubungan dengan kelainan struktur gigi ya. Ada namanya amelogenesis gitu ya, dentinogenesis. Jadi struktur giginya, gigi ini kan sebenarnya ada strukturnya macam-macam. Boleh saya kasih lihat ya. Jadi gigi ini ada strukturnya macam-macam gitu ya. Ini lapisan enamel atau paling luar gigi kita sebut, kemudian dalamnya itu dentin, dan yang bagian paling dalam itu ada pulpa. Jadi ketika kelainan bawaan lahir seperti itu, misalnya amelogenesis imperfecta, berarti tidak terbentuknya lapisan paling luar gigi, sedangkan lapisan paling luar gigi ini yang paling keras. Kalau misalnya pasien itu memang sudah mengalami kelainan seperti itu, ya, jadi tulang gitu struktur giginya jadi lebih rapuh, otomatis kerusakan gigi akan lebih cepat terjadi, gitu. Dengan dipengaruhi juga oleh makanan Benar, tadi ya, Dok, ditambah ya? lagi dengan si makanan yang tidak dibersihkan, bakteri yang ada di rongga mulut gitu, dan waktunya dibiarkan berlarut-larut lama di dalam rongga mulut, terjadilah kerusakan gigi yang menyebabkan gigi berlubang. Iya, biasanya yang bisa menyebabkan mulai terasa berlubang itu dia akan menyerap dari mana, Dok? Oke, Iya. jadi ini kita langsung masuk ke tahap-tahap terbentuknya gigi berlubang nih ya. Iya. Jadi kalau di gigi itu kan ada lapisannya. Ketika makanan sudah menempel di dalam permukaan gigi, lalu nanti ada bakteri yang memang sudah ada di rongga mulut kita, ada plak juga, akan terbentuk substrat. Substrat itu akan membuat demineralisasi pada permukaan gigi lapisan enamelnya. Lama-lama akan terbentuk white spot gitu ya. White spot ini nanti kalau kita tersenyum, biasanya di giginya itu akan ada putih-putih. Gitu. Kalau misalnya giginya putih-putih, itu sudah menunjukkan tanda kerusakan pada giginya. Bukan gitu. malah pertanda baik gitu ya, Iya, Dok? Ya? jadi putih-putih seperti kapur. Iya, Istilah betul. benar. Jadi kalau ada gigi kok ada putih dikit ya di sana. Biasanya bagian atas dia ya, Dok, ya, Iya. giginya? Benar. Jadi itu sudah menunjukkan kerusakan. Jika kita biarkan lama-lama, terus tetap ada sisa makanan, bakteri juga akan berubah menjadi kecoklatan. Lama-lama kecoklatan akan berubah menjadi kehitaman. Akhirnya dia bolong kecil dibiarkan jadi bolong agak dalam, besar, sakit gigi. Begitu. Iya. Nah, bicara gigi berlubang ini ya, Dok, ya, apakah tidak hanya menyerang orang dewasa ya, kadang-kadang anak-anak juga dengan gigi susu seperti itu. Bisa juga ya, Dok? Iya. Jadi sama seperti orang dewasa, struktur gigi anak-anak itu juga sama, ada lapisan enamel, dentin, dan pulpanya. Jadi kalau misalnya ada sisa makanan gitu, itu akan menyebabkan giginya jadi berlubang. Karena apa? Ini anak-anak terutama yang masih kecil, yang masih menyusu ya. Kalau kita biarkan dia tidur dengan susu, artinya itu sumber makanan dari si bakteri banyak sekali selama dia tidur. Gitu. Jadi ketika dia tidur dengan susu yang ada di rongga mulutnya, itu struktur giginya akan terdemineralisasi. Jadi struktur giginya akan hancur lama-lama. Makanya kadang pasien bilang, "Dok, saya sudah sikat giginya gitu ya, tapi kok gigi anak saya masih berlubang." Dia nyusu nggak ketika tidur gitu. Kalau misalnya dia masih menyusu ketika tidur, itulah penyebabnya salah satunya. Oke. Ya, tapi anak-anak kadang jarang ya, Dok, ya, merasakan sakit gigi yang gimana seperti kita dewasa rasakan gitu ya, Dok, ya? Sama. Kenapa begitu? Sama ya, sebenarnya ya? sama. Banyak kasus yang kita temui, anak-anak datang ke kita itu mengeluhkan sakit gigi. Karena di lapisan gigi yang paling dalam itu tetap di gigi susu ada pulpanya atau ada pembuluh darah dan saraf. Ketika sudah mendekati si pulpa, anak-anak sudah biasa tuh agak ngerasa nggak nyaman ya di gigi mungkin, tapi nggak bisa menjelaskan ke orang tuanya. Jadi rewel aja, nggak nyaman aja, sampai akhirnya udah sakit nyut-nyutan sampai nggak bisa tidur. Sama seperti kita orang dewasa, makanya menjaga kesehatan gigi anak itu sama penting dengan menjaga kesehatan gigi kita walaupun masih gigi susu.
Ya. Benar. Sebaiknya kalau anak-anak yang masih dengan gigi susu terjadi karies atau lubang pada giginya, apa perlu kita tambal dulu, Dok? Karena ini sifatnya gigi susu ya, akan ada pergantian gigi. Sebaiknya gimana, Dok? Ya, benar. Walaupun itu masih gigi susu, tetap harus dilakukan perawatan. Jika ada lubang, itu tetap harus dilakukan penambalan. Karena apa? Yang pertama rasa sakitnya. Anak-anak kalau udah sakit juga dia nggak mau makan, gitu kan? Kalau dia tidak gitu mau ya. makan, otomatis gizinya jadi berkurang. Kalau kita dengar stunting, gitu kan ya, berat badannya sulit naik, itu juga bisa disebabkan oleh ada kerusakan di giginya. Dia nggak mau makan karena tiap makan sakit, begitu. Itu yang pertama, rasa sakit. Yang kedua, gigi susu itu di bawahnya ada gigi permanen. Kalau kerusakan itu sudah mencapai akar gigi susu dan terjadi abses atau nanah di bawah gigi, itu dapat mempengaruhi si gigi permanennya. Jadi ketika dia sudah sampai ke dalam akarnya, tulangnya, permanennya sudah terkontaminasi, akan memudahkan juga terjadi kerusakan pada gigi permanennya nanti. Nah, berkaitan dengan gigi susu nih ya, Dok ya. Kan anak-anak dengan usia masih bertahan dengan gigi susu itu sampai dengan sekitar 6 sampai 7 tahun ya, Dok ya. Jadi gigi susu itu tumbuhnya tidak barengan, begitu juga dengan tanggalnya atau lepasnya. Jadi kalau misalnya gigi susu permanen, susu pertama, gigi seri bawah itu biasanya di usia 6 bulan. Ya. Tumbuhnya gitu ya? Iya, dan tanggalnya itu biasanya di usia 6 tahun. Itu. Dan yang gigi atasnya biasanya umur 7-8 bulan dan lepasnya pun di sekitar usia 7 tahun gitu. Jadi tidak sama. Terakhir sekali sampai gigi susu lengkap itu biasanya di usia 24 bulan atau 2 tahun, dan tanggalnya gigi susu itu biasanya sekitar 13 tahun. Gitu. Nah, dengan kondisi gigi susu seperti itu ya, Dok ya, apakah anak-anak yang usia mendekati dengan lepasnya atau copotnya gigi susu ini nanti masih perlu kita tambal dulu gitu? Misalnya ini ada terjadi pada anak balita atau yang usianya 5 tahunan, sementara kita tahu ini nanti sekitar 6 tahun udah lepas dan harus lepas gitu. Perlu kita rawat dulu dengan ditambal seperti itu atau gimana, Dok? Ya, masih perlu dilakukan penambalan. Yang pertama untuk demi kesehatan dia, karena itu kerusakan gigi atau kariesnya itu kan mengandung bakteri ya. Sedangkan kita makan itu kan awalnya semuanya sumber utamanya dari rongga mulut dulu nih masuknya sebelum masuk ke kerongkongan dan lambung. Kalau kotor, otomatis yang kita makan kotor juga. Itu yang pertama. Kedua, estetikanya. Anak-anak tuh walaupun umur 5 tahun udah ngerti cantik gitu ya penampilan. Jadi kalau giginya ada yang kuning-kuning atau hitamnya, dia juga punya rasa malu udah ya. Terus yang ketiga, kalau lubang giginya itu ada di celah gigi. Jadi kalau misalnya ini gigi terus ada gigi lagi, jadi dia ada di antara sini, itu akan menyebabkan susunan giginya menjadi tidak baik. Itu akan berpengaruh pada saat gigi permanennya erupsi gitu ya, tumbuh, biasanya kekurangan tempat, akhirnya giginya jadi maju mundur. Salah satu faktor penyebab gigi tidak rata bisa disebabkan oleh gigi susunya dulunya berlubang, begitu. Oke. Nah, terkait dengan gigi susu ini, apakah anak-anak juga bisa kita bawa ke dokter gigi biasa gitu ya, Dok? Ya, benar. Atau ada khusus perawatan untuk anak? Jadi anak-anak sudah bisa kita bawa ke dokter gigi itu sejak gigi pertamanya tumbuh. Jadi umur 6 bulan itu sudah bisa diperiksakan. Jadi kita bisa lihat struktur giginya, kayak saya bilang ada kelainan nggak? Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, terus susunannya baik atau tidak gitu, mengarah kemanakah dia. Jadi kita bisa sudah edukasi juga orang tuanya gitu untuk menjaga giginya sudah disikat menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride gitu, sudah bisa. Jadi dia untuk melindungi giginya mengandung pasta gigi yang mengandung fluoride. Baiknya kita membawa anak-anak itu untuk perawatan gigi mulai dari gigi susunya itu usia berapa ya, Dok? Atau dengan tempo per berapa bulan gitu? Mulai dari gigi susu pertamanya tumbuh, artinya di 6 bulan dan dilanjutkan setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali bisa dicek, karena kan kita jarak untuk
kerusakan gigi itu bisa cepat sekali pada gigi susu. Apalagi kayak saya bilang tadi, anak-anak di usia 6 bulan masih nyusu gitu kan ya, maupun ASI ataupun susu formula gitu. Kalau misalnya dia minum sambil tidur gitu kan ya, jadi nanti mulutnya sampai gumoh, air susu semua dan tidak dibersihkan oleh ibunya, jadi dia cepat untuk terjadi kerusakan. Jadi dengan datangnya setiap 6 bulan, selain kita merimain lagi gitu ya untuk orang tuanya aware terhadap kesehatan giginya dan juga ngelihat apakah masih baik nggak si gigi susunya atau perlu ada perawatan lanjutan. Baik. Oke dok, masih banyak yang akan kita perbincangkan ya, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter, dan kita akan membahas informasi selanjutnya. Kita ikuti yang berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dan masih bersama Dr. Gigi Linda Rimadini dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang, instalasi Dr. Gigi ya. Baik dok. Kita juga akan mengundang pemirsa ya dok ya di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Dan pemirsa, kembali kita dengan Dr. Linda. Dok, tadi dokter mengatakan ada perawatan gigi itu jedanya 6 bulan gitu ya dok ya, berjangka gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya gigi itu kita tidak terdeteksi gitu ya dok, ternyata ada lubang dan ini ternyata sudah berefeknya ke mana gitu, ke sakit kepala misalnya, itu gimana ya dok ya? Oke. Kalau lubang itu ada di gigi depan gitu ya, biasanya pasien akan lebih sadar gitu ya, karena warna kan tadi dia awalnya putih berkapur, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hitam. Itu biasanya pasien lebih sadar. Tapi kalau untuk di gigi belakang itu biasanya tidak tahu, kecuali dia sudah menyebabkan nyeri gitu ya. Seperti saya jelaskan tadi kan ada struktur gigi itu ada lapisan-lapisannya ya. Ketika lapisannya itu masih di bagian luar yang terkena, pasien biasanya belum ada rasa sakit gitu. Biasanya belum ada rasa sakit, kemudian ketika dia makin ke dalam gitu ya, itu udah di lapisan dentin, itu kan sudah ada ujung-ujung sarafnya. Sehingga itu biasanya pasien sudah merasakan agak nyeri nih. Nyerinya itu pada saat makan minum dingin aja gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pulpa atau kamar pulpanya ini yang kita sebut ada pembuluh darah dan sarafnya, itu sudah akan menyebabkan nyeri yang hebat. Jadi kalau dia sudah rusak gitu ya, ini awalnya kan kecil seperti ini, pasien tidak sadar gitu. Taunya apa? Pada saat periksa ke dokter gigi. Nanti dokter gigi yang menilai, oh ternyata ada lubang, tapi ibu bapak pasti belum ngerasa karena dia masih di lapisan pertama. Terus dia masuk lagi ke lapisan kedua gigi. Ini udah mulai tuh, dok tiap makan minum dingin tuh sakit ya, nyeri gitu. Kemudian kalau didiamkan, tapi kalau didiamkan lama-lama dia akan menyebabkan kerusakan makin dalam, sakit nyut gitu ya. Kalau misalnya didiamkan lagi dok, kan udah hilang nih, nggak sakit lagi gitu ya. Dia di dalam gigi ini kan ada akar ya. Akarnya ini kan bertemu sama si tulang dan gusi gitu. Ketika akar ini sudah terinfeksi sama bakteri, maka dia akan masuk ke dalam tulang, menyebabkan yang namanya abses. Abses itu nanti akan berubah lama-kelamaan menjadi kista, menjadi granuloma gitu. Dan ini juga menyebabkan sakit. Bahkan ada beberapa kasus yang nanti gusinya jadi bengkak, pipinya bahkan jadi bengkak. Dan bengkak ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya juga gitu. Jadi nanti akan berpengaruh misalnya di gigi atas menyebabkan sinusitis gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di gigi bawah dia bisa menyebabkan pembengkakan pada leher, bahkan bisa terjadi kegawat daruratan misalnya Ludwig angina gitu. Itu pasien sudah harus dibawa segera ke IGD untuk penanganan yang lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya dok kondisi gigi itu
berlubang yang sudah seperti ini ya dok ya, sudah parah. mencapai ke akar-akarnya itu. Biasanya perawatannya apakah cukup satu kali datang ke dokter, nanti bisa langsung diselesaikan, udah nggak akan mengulang lagi, atau ada tahapan-tahapan gitu dok? Jadi sama seperti tahapan kerusakan giginya gitu ya, perawatannya juga itu ada tahapannya juga. Jadi kalau misalnya tadi bakterinya masih ada di permukaan pertama gigi, itu bisa langsung ditambal dalam satu kali kunjungan selesai. Jika dia di lapisan kedua gigi tapi belum terlalu dalam, itu juga bisa langsung ditambal dengan satu kali kunjungan selesai. Kalau dia sudah mendekati pulpa gitu ya, itu biasanya kita ada istilah pap capping direct atau indirect gitu ya. Kalau misalnya dia yang indirect, berarti itu pasiennya nanti ada yang berkunjung satu kali, ada yang 2 kali. Kalau sudah kena pulpanya, artinya itu sudah harus perawatan saluran akar gitu. Perawatan saluran akar ini di beberapa kasus tidak bisa selesai dalam satu kali kunjungan. Jadi dia bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa kita bilang pasien baiknya itu datang ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, itu adalah untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih dalam, sehingga pasien akan mendapatkan perawatan yang cukup satu kali kunjungan. Kalau misalnya kita tunda-tunda, nanti jadi 2 kali, jadi 3 kali gitu kan, biayanya pun akan jadi berkali-kali lipat begitu. Jadi sepanjang perawatan yang berkali-kali kunjungan ke dokter itu, giginya masih bisa tetap dipakai atau itu di-clearkan dari mengunyah gitu dok? Biasanya yang beberapa kali kunjungan itu giginya ditambal sama tambelan sementara ya, karena tambelan sementara ini segiyogyanya itu tidak permanen dan tidak terlalu keras, sehingga nanti kalau kunjungan kedua itu memudahkan pasiennya, dokter giginya untuk membongkar tambelan dan memasukkan obat baru ke dalam giginya. Jadi kalau namanya tambelan sementara, dihindari untuk makan yang terlalu keras aja gitu. Kalau makanan standar itu nggak apa-apa. Masih bisa ya dok ya. Ya, bicara kunjungan pasien ke dokter, sebetulnya dokter prakteknya di mana sih? Untuk saat ini saya prakteknya di RSUD Siti Fatimah ya. Setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam kerja. Kemudian ada juga jam kerjanya jam berapa dok? Jam 8 sampai jam 4 itu jam kerja. Standby di sana ya dok ya? Insya Allah ada. Kemudian ada juga di Al Dental Care dan Klinik Al Sifa. Dan ini dok, kalau berulang-ulang buat pasien bolak-balik ke dokter dengan biaya sendiri gimana ya dok? Apa ini masuk dalam BPJS dok? Sebenarnya perawatan gigi itu ada banyak kasus yang bisa di cover sama BPJS gitu ya. Jadi seperti penambalan sederhana itu ya bisa dilakukan di vaskes tingkat pertama gitu. Tapi kalau misalnya sudah perawatan saluran akar gitu ya yang lebih kompleks lagi, itu biasanya vaskes pertama akan merujuk ke vaskes kedua atau ke rumah sakit. Dan itu insya Allah di cover sama tetap BPJS. di cover full ya Benar. dok? Dan adapun kalau misalnya pasien mau pakai asuransi yang lainnya selain BPJS itu juga bisa. Untuk gigi berlubang bisa. Iya. Nah pemirsa bisa mendengar langsung dari dokternya ya bahwa untuk pemeriksaan gigi dan perawatan gigi ini tetap di cover ya sama BPJS. Jadi jangan takut untuk berobat gigi di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Iya. Baik dokter, lanjut. Gimana dok kalau misalnya nih karena tidak terlalu berasa sakit kita diamkan gitu ya. Akhirnya giginya itu ya sudahlah hancur-hancur lah, bagi yang takut gitu ya dok ya ke dokter, rata-rata kan orang takut tuh ke dokter. Nah apa efeknya ke organ-organ lain dok, misalnya yang ke jantung seperti itu, apakah ada hubungannya gitu? Ada istilah itu adalah rongga mulut itu mencerminkan kesehatan tubuh gitu ya, karena tadi rongga pertama yang masuk kita makanan dan semuanya itu dari mulut dulu nih ya. Jadi kalau misalnya makanan bakteri itu kotor masuk ke dalam rongga mulut, ada terjadi perlukaan di dalam rongga mulut, ada pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah ini tersebar ke seluruh tubuh gitu. Ketika dia bakteri masuk menyebar ke seluruh tubuh, dia bermuara kemana? Kalau paling dekat ya kita istilahnya itu ada tulang rahang tadi, bisa menyebabkan osteomielitis gitu, peradangan atau infeksi pada tulang. Itu juga bisa menyebabkan sakit pasiennya. Itu yang pertama. Yang kedua itu area sini
rahang atas gitu ya. Gigi kita itu berhubungan juga sama rongga sinus atau rongga hidung di sini. Jadi kalau misalnya ada infeksi yang terlalu dalam gitu ya, luas ke dalam akarnya, bisa mengenai sinus. Akhirnya jadi sinusitis. Itu pasien kadang pilek berulang, hidung tersumbat. Oh, ternyata sumber infeksi awalnya adalah dari giginya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga bisa ke meningitis. Karena tadi bisa sejauh itu ya, Dok ya? Bisa, karena ada beberapa kasus juga pasien dicari kemana sumber utamanya nih kok terjadi infeksi pada selaput otaknya, ternyata bisa juga dari gigi yang berlubang, begitu. Selanjutnya itu bisa dari ke paru-paru, jadi pneumonia bakterial, bisa juga ke jantung tadi kayak Mbak bilang kan ya, endokarditis, kemudian ada juga bisa ke kulit. Jadi ada beberapa orang suka biduran gitu ya, atau urtikaria kronis gitu. Ternyata sumber utamanya itu disebabkan oleh dari gigi yang berlubang, begitu. Oke. Sejauh itu ya, Dok ya, infeksinya bisa menyebar ke rongga badan lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk segera mencegah selain perawatan gigi ini, Dok, untuk mencegah menyebar kemana-mana itu? Oke, jadi tentunya itu kita lakukan gimana caranya gigi tidak berlubang adalah kebersihannya ya. Jadi kita sikat gigi 2 kali sehari, itu pagi setelah sarapan yang tepat ya, dan malam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya bilang pas mandi pagi dan mandi sore sebenarnya itu kurang tepat ya. Jadi baiknya kenapa pagi setelah sarapan, biasanya jarak antara kita makan pagi dan makan siang itu lama. Kan kita beraktivitas, kalau tidak bersih artinya selama dari pagi sampai siang itu bakteri akan menyebabkan kerusakan di dalam rongga mulut. Apalagi pada malam hari, kenapa kita bilang sebelum tidur? Sebelum tidur nggak makan lagi, terus kita sikat giginya, jadi rongga mulutnya bersih nih. Kalau enggak kayak gitu gimana, Dok? Jadinya nanti selama kita tidur, dari jam, kalau tidurnya cepat nih, dari jam 8 sampai jam 6 pagi, nanti bakteri akan terus membentuk substrat untuk merusak si giginya. Baik. Begitu. Nanti, Dok, kita akan belajar bagaimana cara menyikat gigi yang benar ya, Dok ya. Tapi kita akan simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dan hari ini bersama Dokter Gigi Linda Rimadini, Dokter Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Palembang. Dan dokter, kita akan melanjutkan kembali. Kita juga mengajak pemirsa untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp 0823 1198 1790. Dan pemirsa, saat ini sudah ada yang mengirimkan WA, Dok. Isinya dari 0857 6673 sekian-sekian. Pertanyaannya, dokter, apakah salah satu faktor gigi berlubang itu disebabkan oleh adanya karang gigi? Nah, gimana nih, Dok? Silakan dijawab ya, Dok. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karang gigi itu merupakan penumpukan sisa-sisa makanan gitu di dalam gigi yang akhirnya menjadi keras gitu ya. Adanya karang gigi itu menyebabkan bakteri banyak. Ketika ditambah lagi dengan sisa-sisa makanan kita yang tidak bisa bersih, akhirnya dia akan menyebabkan kerusakan di giginya gitu. Jadi biasanya kalau dari karang gigi, leher giginya. Leher gigi itu jadi antara gigi dan gusi ada karang gigi, lama-lama dia akan rusak dari daerah sana gitu. Dan juga karang gigi ini kan tidak halus ya. Jadi dia ada strukturnya. Struktur karang gigi itu juga akan makin menyebabkan mudahnya lengket sisa-sisa makanan yang kita makan. Jadi lebih sulit dibersihkan. Oleh karena itu kita sarankan kepada pasien untuk melakukan pembersihan karang gigi atau scaling setiap 6 bulan sekali. Oke, sudah terjawab ya buat yang bertanya apakah karang gigi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Baik, satu lagi ini dari 0812 7362 sekian-sekian.
Selamat sore dokter, ini agak di luar tema ya dok ya, tapi nggak apa-apa yang sebisa mungkin sedikit kita bisa jawab ya dok. Kalau giginya patah setengah karena jatuh atau kecelakaan, apakah bisa ditambah supaya seperti gigi asli atau dicabut gigi yang tinggal setengah tersebut dan dibuat gigi palsu? Nah, bisa juga mungkin ya dok ya, langsung aja ke Rumah Sakit Umum Siti Fatimah. Gimana nih dok? Benar, jadi itu kasusnya adalah traumatik kita bilang ya. Jadi kalau di kasus traumatik itu kita lihat dulu kondisi giginya yang tinggal setengah tadi. Biasanya kita lakukan pemeriksaan klinis ya, kegoyangan giginya, keterlibatannya itu sampai mana, udah kena dentin atau udah sampai kena pulpa. Dan yang kedua ada fraktur nggak? Frakturnya itu dari si giginya itu melibatkan akarnya atau tidak gitu. Terus tulangnya juga patah atau tidak. Kalau misalnya tidak ada kelainan yang bisa menyebabkan giginya tidak bisa dipertahankan, itu giginya masih bisa kita lakukan perawatan. Kalau patahnya masih sebatas dentin, itu bisa dilakukan tadi penambalan biasa. Tapi kalau misalnya dia sudah kena sarafnya atau kamar pulpanya, itu dilakukan perawatan akar dulu, baru kita lakukan penambalan gigi. Tapi jika dia sudah kena fraktur akar, walaupun dia baru setengah dok patah giginya, tapi setelah di ronsen udah sampai ada patahan di akar giginya, maka itu tidak bisa kita selamatkan lagi giginya, harus dilakukan pencabutan dan penggantian dengan gigi palsu. Oke. Udah terjawab ya bagi yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, dan mungkin ingin langsung berobat dengan dokter, boleh di Poligigi Rumah Sakit Siti Fatimah. Prakteknya jam berapa dok? Itu kita praktek dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu semua ada dokter giginya. Untuk saya itu ada di Senin pagi, Selasa siang, dan Jumat pagi. Sampai hari? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, Sabtu nggak ada ya dok ya? Iya, Sabtu belum ada. Jadi buat pemirsa juga, dokternya praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jangan Sabtu atau Minggu. Baik, tadi lanjut dok, kita cara menggosok gigi yang benar untuk mencegah gigi sampai berlubang itu dok, bagaimana caranya dok? Jadi ada beberapa metode ya, cuman kita biasanya lakukan metode kombinasi seperti itu. Seperti mana? Ini saya coba praktekkan. Jadi sebelum kita sikat giginya, itu kita gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride ya. Jadi pasta gigi yang mengandung fluoride itu kenapa dipakai? Itu untuk melapisi gigi supaya lebih kuat. Tapi itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan juga. Jadi ada dosisnya ya. Kalau misalnya anak-anak di bawah 3 tahun, itu biasanya kita sebutir beras. Kalau misalnya untuk anak-anak 3 sampai 6 tahun bisa sebesar biji kacang polong gitu. Untuk orang dewasa 6 tahun sampai orang dewasa itu sebesar biji jagung saja sudah cukup. Diratakan ke semua sikat giginya gitu ya. Habis itu baru disikatkan. Nah, untuk pemilihan sikat gigi itu juga bisa digunakan dengan metode panjang si bulu sikatnya ini disesuaikan dengan 3 gigi depan kita gitu. Jadi tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar ya. Gigi kita ini bentuknya itu tidak rata ya Mbak ya, ada tonjolan-tonjolannya begitu, dan dia makin ke arah gusi itu makin masuk. Jadi bulu sikat kita itu diarahkan 45 derajat nih ke arah gusi dan gigi atau leher gigi istilahnya. Kemudian diarahkan gerakan memutar gitu. Setelah gerakan memutar itu juga ditambah dengan gerakan dari arah gusi ke gigi, kayak gerakan mencongkel. Itu membuat sisa-sisa makanan yang di celah-celah gigi itu bisa terlepas ya. Kemudian gigi ini kan ada banyak ya, permukaannya tidak cuma di depan, jadi jangan cuma fokus di bagian depan sini, kemudian bagian dalamnya tidak. Kalau bagian rahang atas bagian dalam itu bisa gerakan mencongkel kayak begini lagi. Kalau bagian dalam gigi belakang, gerakannya tetap bisa untuk maju mundur untuk permukaan giginya gitu ya. Terus di bagian dalamnya tetap gerakannya mencongkel tadi. 45 derajat ke arah gigi dan gusi, kemudian mencongkel. Begitu. Sebaiknya kita menggosok gigi itu langsung dari arah dalam atau dari depan dulu dok, seperti itu? Baiknya sebenarnya dimulai dari sisi, sebenarnya itu bebas pasien mau kemana, tapi kalau baiknya supaya tidak ada yang terlewat, kita mulai dari sisi misalnya kiri atas dan nanti kita akhiri juga di kiri bawahnya. Begitu, jadi semua permukaan awalnya saya sini dulu gitu ya.
Gigi nanti atas dulu ya, Dok, benar ya. gigi atas, kemudian permukaannya dulu gitu, ya permukaan dalamnya, baru nanti kita mulai lagi dari kiri bawah gitu, di bagian depannya, nanti berakhir di kiri bawah, dari kanan bawah kiri bawah, terus nanti bagian dalamnya juga dimulai dari atas juga boleh atau dari bawah juga boleh, tapi kalau bisa di akhirnya di sisi yang sama, jadi tidak ada area yang terlewatkan. Iya, apakah penekanannya itu sama ya, Dok? Untuk gigi bagian dalam itu kita agak misalnya harus dicongkel benar gitu dengan ya sedikit tenaga gitu ya, atau halus saja seperti kita menyikat gigi depan gitu? Sebenarnya itu kita menyikat gigi itu tidak boleh terlalu keras, karena sikat gigi, apalagi kalau kita menggunakan sikat gigi yang hard gitu ya, yang bulu sikatnya agak keras, itu juga dapat menyebabkan penyikisan dari enamel gigi atau struktur luar gigi. Kalau idealnya itu kita memegang pasta sikat gigi itu dengan teknik pen grabs. Jadi dia kayak pena, megang pena. Jadi kalau kayak gini kan langsung kuat, enak gitu. Sampai kadang gusi berdarah gitu ya, iya, Dok. tapi kalau pen grabs itu sebenarnya dia agak pelan. Yang penting adalah gerakannya benar gitu ya, dan waktu sikat giginya tepat gitu. Karena kalau ke dokter gigi juga memang dilarang untuk sangat kencang gitu ya, Iya, Dok, jadi dia biasanya akan menyebabkan afraksi istilahnya itu. Jadi leher giginya tuh biasanya kayak ada cekungan, kayak kita nebang pohon gitu ya. Itu biasanya disebabkan karena sikat gigi yang telah abrasi itu disebabkan oleh sikat gigi yang terlalu kuat begitu. Nah, dan gerakannya biasanya kayak begini, udah kayak begini kuat juga, udah rusak deh jadi belum giginya. afdol kalau nggak terlalu kenceng gitu ya, Dok ya. Nah, tapi dengan pemilihan sikat bulu sikat yang halus gitu ya, Dok, jangan sampai melukai gusi-gusi gitu. Apakah pemilihan pasta giginya juga ada pasta gigi tertentu gitu yang bisa mengurangi untuk cepat gigi menjadi berlubang gitu? Sebenarnya pasta gigi khusus gitu loh. Kalau pasta gigi khusus itu sebenarnya semua merek banyak gitu ya. Yang penting dia yang mengandung fluoride. Karena kadar fluoride yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gigi itu kan ada minimalnya, yaitu kalau berdasarkan penelitian 0,7 mg gitu per liternya. Jadi kalau kita kurang gitu, jadinya kemungkinan untuk terjadi kerusakan gigi itu lebih cepat. Oke. Nah, itu kalau sudah ada berbicara tentang pola makan ya, Dok ya. Ada semacam mitos gitu, kalau makan ini giginya menjadi kuat nih gitu, atau makan ini giginya akan, ya tadi seperti makan banyak makan manis gitu bisa menyebabkan giginya cepat berlubang. Tapi apakah ada makanan yang bisa memperkuat gigi gitu ya, Dok? Jadi banyak makanan-makanan yang bergizi gitu, yang tinggi kalsium, vitamin D, vitamin K gitu ya, dan vitamin A. Jadi misalnya makan makanan sayuran gitu ya, makan sayuran brokoli gitu kan ya, wortel itu untuk menjaga kelembapan rongga mulut juga. Jadi makanan-makanan seperti susu atau kalau kita bilang vitamin D itu banyak suplemen sekarang sudah ada, kayak ibu hamil gitu kan ya, perlu konsumsi vitamin D itu selain untuk menjaga kesehatan tulangnya juga kesehatan giginya. Dari jenis makanan apa, Dok, untuk meningkatkan vitamin D-nya itu? Kalau untuk vitamin D itu bisa banyak banyak ditemui kita, misalnya kayak tadi kacang-kacangan gitu ya, dari daging-daging yang merah gitu ya, seperti daging sapi, itu bisa banyak mengandung tinggi protein dan tinggi juga vitamin D-nya. Oke, baik dokter, nanti kita akan sambung lagi ya, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Dan masih bersama Dr. Gigi Linda Rimadini dengan topik pembahasan kita, yakni mari lebih mengenal tentang gigi berlubang. Dokter, kita ada WhatsApp lagi, ini satu dari 0895 7003 sekian-sekian. Selamat sore dokter.
Saya mau bertanya, kenapa ya gigi geraham itu cenderung mudah untuk berlubang dan apabila dibiarkan saja dengan rasa sakit yang sesekali, apakah berbahaya ya dok? Mohon informasinya, bagaimana sebaiknya? Baik dokter, silahkan dijawab dok. Oke, baik, selamat sore. Jadi gigi geraham itu bentuknya itu kan ada istilah kita fisur gitu ya, istilah medisnya, atau ceruk-ceruk lah. Jadi ceruknya itu juga bervariasi. Kalau ceruknya itu sulit dibersihkan, ada istilah inverted gitu ya, itu menyebabkan makanan menyangkut di sana. Sehingga gigi itu kalau dia udah makanan nyangkut di sana terbenam lama, susah dibersihkan, jadi lama-lama berlubang. Kenapa kadangan kita juga sarankan ke pasien gitu, kalau misalnya ada anak-anak datang ke kita di usia umur 6 tahun, itu biasanya telah tumbuh gigi permanen pertamanya. Gitu, gigi permanen pertama tapi masih bersih nih karena baru tumbuh, itu bisa kita lakukan pencegahan yang namanya pit fissure sealant gitu. Pit fissure sealant ini akan kita alirkan di ceruk-ceruk itu sehingga makanan tidak mudah lengket di sana dan mudah dibersihkan. Kalau pertanyaan keduanya tadi, kalau dibiarkan gimana? Seperti yang saya bilang tadi ya, rasa sakit yang dialami pasien itu kan biasanya bertahap. Diawali dengan cuman ngilu-ngilu pada saat makan minum dingin aja dok. Jadi abis itu ya hilang. Pasien belum aware ya terhadap adanya gigi berlubang. Ditunggu lagi nanti dok akhirnya nih kalau pokoknya kena AC dingin aja udah nyut gitu kan ya. Itu udah tanda bentar lagi tuh bikin sakit gigi yang nyut. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah ngasih sinyal nih pada saat kita makan minum dingin udah mulai sakit atau manis, itu harus segera ditambal. Supaya tadi kita menekan tindakan perawatan yang lebih jauh, menekan biaya perawatan yang lebih mahal begitu. Tapi kalau dengan pergi ke rumah sakit Siti Fatimah di cover BPJS ya dok ya? Oh, di cover bisa. Jadi jangan BPJS, takut berobat gitu ya? Bisa di cover BPJS, asuransi, swasta dan mandiri juga bisa. Baik, sudah terjawab ya pemirsa pertanyaannya tadi. Dan dokter kembali pada perawatan gigi ini, gigi berlubang. Dari sisi pola makan memang kita tidak bisa yang manis-manis ya dok ya? Atau apa ada lagi dok jenis makanan yang bisa kita hindari untuk memperlambat gitu atau mencegah gigi berlubang ini? Ya tadi yang lengket-lengket tidak kita sarankan, tapi yang berserat justru kita sarankan. Karena apa? Ada regulasi perpindahan makanan. Jadi kalau kita makan suatu kayak nasi gitu ya, terus nanti setelahnya kita makan sayur-sayur atau buah-buahan, sisa-sisa makanan tadi itu bisa ikut terambil ketika kita mengunyah. Kan kita gerakannya itu kayak menggiling gitu kan ya. Jadi makanan yang sebelumnya diambil oleh makanan selanjutnya, jadi giginya lebih bersih. Itu juga kenapa ada beberapa kasus, dok gigi saya itu nggak saya pakai makan sebelah sisi. Jadi saya makan cuma sebelah kanan aja karena kirinya ada berlubang, saya nggak pernah pakai. Itu akan menumpuk karang gigi di sisi yang tidak dipakai makan. Karena apa? Karena tidak ada regulasi perpindahan makanan gitu. Walaupun pasiennya udah sikat gigi. Karena sikat giginya kan belum tentu tadi udah tepat gitu ya. Ditambah tadi numpuk sisa makanan, kita biarkan dalam jangka waktu lama, karang gigi sedikit, tambah lagi, akhirnya jadi banyak. Dari pola ritme makan gitu dok. Misalnya kalau tadi pola makan dari jenis makanannya ya dok. Kalau ini ritme makan, apakah kita tidak ada masalah gitu makan aja karena sifatnya gigi itu semakin kita banyak makan semakin bersih gitu dok. Apa betul gitu dok? Tidak juga seperti itu. Jadi frekuensi makan itu juga dapat mempengaruhi dari kerusakan gigi gitu ya. Jadi kalau kita terus makan terus tidak memberi jeda rongga mulut untuk istirahat. Jadi suasana asam kita makan itu kan menyebabkan pH rongga mulut itu menjadi asam gitu. pH mulut yang asam ini akan menyebabkan mudahnya struktur gigi, mineral gigi yang di enamel tadi terdemineralisasi atau rusak. Oleh karena itu kita harus memberikan jeda. pH basah dari air liur itu dapat juga menjadi buffer atau untuk memperbaiki struktur gigi yang tadinya mau rusak, balik lagi sehat lagi begitu. Dan tadi setelah makan gitu ya, apalagi makan-makan yang terlalu asam, terlalu manis, jangan juga langsung disikat giginya. Mentang tadi dokternya bilang
harus langsung dok sikat gigi biar bersih. Tidak juga seperti itu ternyata. Jadi kita biarkan ada jedahnya. Jadi jedahnya itu bisa 5 menit sampai 15 menit tergantung keasaman kita makan tadi apa gitu ya. Atau dikumur air putih dulu, habis itu nanti setelahnya rongga mulutnya pH-nya sudah normal, baru kita lakukan penyikatan gigi. Kenapa demikian dok? Karena kan pH-nya asam tadi ya, pH asam itu membuat struktur giginya itu menjadi lemah. Ditimpa sama sikat gigi kita tadi gitu ya, akhirnya dia kropos, makanya bisa terjadi abrasi. Gitu. Ya karena kadang-kadang kita habis makan pempek misalnya mau langsung gosok gigi gitu ya dok ya. Tapi itu tidak dibenarkan juga apabila langsung gitu ya dok. Jadi harus ada jedanya juga. Harus ada jeda. Sebaiknya bagaimana jeda itu kita sikapi? Misalnya apakah kumur-kumur dulu? Iya benar. Dengan kumur-kumur air putih dulu. Jangan juga kumur-kumurnya dengan yang manis-manis. Air gitu, garam sama. gitu dok? Sebenarnya air garam itu lebih ke menetralkan si asamnya ya menetralkan si buffer si rongga mulutnya sih. Tapi tidak langsung berefek ke asamnya gitu. Jadi baiknya sih air putih biasa juga nggak apa-apa. Kumur-kumur dulu ya gitu ya dok ya, baru kita gunakan sikat gigi untuk menyikatnya gitu. Baik dok, ini juga berlaku untuk anak-anak ya dok ya, seperti itu. Tidak harus digosok giginya gitu ya. Tidak langsung harus digosok giginya. Sebaiknya sikat gigi itu yang seperti apa gitu dok untuk selain bulu sikatnya lembut gitu, apakah ada bentuk yang bisa masuk atau sembarang sikat gigi itu sudah sempurna untuk menyikat gigi? Kalau sekarang itu kan sebenarnya sudah banyak beberapa penelitian dari brand-brand tertentu gitu yang mengklaim bahwa sikat gigi merek A, B, C itu bisa lebih baik. Sebenarnya itu balik lagi ke teknik penyikatan giginya. Jika teknik penyikatan giginya sudah benar, sebenarnya mau pakai sikat gigi yang mana aja sebenarnya sudah cukup bersih. Tidak mesti harus yang berbentuk ABC sih, tidak apa-apa. Oke. Nah, pesannya untuk masyarakat seperti apa dok ya untuk menjaga kesehatan gigi ini agar tidak mudah rusak gitu ya dok ya, baik anak-anak atau dewasa gitu. Ya, jadi edukasi tentang gigi ini sebenarnya masih PR bagi kita ya, karena memang kebanyakan masih tunggu sakit gigi baru ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang pesan saya kepada masyarakat Indonesia gitu ya, kalau bisa sudah dirutinkan periksa ke dokter gigi itu 6 bulan sekali, dimulai dari gigi pertama anak tumbuh gitu. Apalagi ini kan konsultasi menggunakan JKN juga kan gratis gitu ya, bisa gitu. Jadi daftar gitu iya, ya dok? Daftar untuk konsultasi aja kan bisa gitu. Dan jadinya kalau kita sering periksa medical check up-nya gitu untuk giginya, itu bisa menekan perawatan-perawatan yang lainnya. Kemudian tadi penggunaan sikat gigi gitu ya, lakukan sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, dan hindari makanan-makanan yang manis dan lengket, banyak konsumsi yang berserat-serat seperti buah-buahan gitu, ditambah lagi dengan suplemen-suplemen, boleh untuk meningkatkan kekebalan dari tulang dan giginya. Oke. Untuk perawatan gigi anak terutama ya dok, apakah dokternya sama dengan orang dewasa atau kita ada diarahkan seperti itu ke dokter gigi anak gitu dok? Jadi dokter gigi umum istilah kita, general practitioner sebenarnya sudah bisa melakukan semua perawatan baik dokter kesehatan gigi anak maupun dewasa. Hanya saja ada dokter gigi ini ada spesialis dan subspesialisnya lagi. Jadi dokter gigi ada dokter gigi kedokteran gigi anak, dokter gigi spesialis konservasi gigi, ortodonti, prostodonti, periodonti, bedah mulut, dan radiologi kedokteran gigi. Jadi kalau kasusnya itu masih yang sederhana, itu masih bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Namun kalau sudah kompleks itu bisa kita rujuk ke dokter gigi spesialis. Gitu. Berarti sama saja ya dok ya, jangan takut karena ini dokternya masih umum, maksudnya dokter gigi untuk orang dewasa itu hampir sama saja ya dok ya, perawatannya untuk anak-anak gitu. Baik dokter, terima kasih semua informasinya, dan pemirsa di rumah juga mungkin sudah banyak edukasi dari dokter nih. Ya, baik, terima kasih sekali dok atas kehadirannya dan informasinya. Dan pemirsa,
kita sudah berbincang lebih banyak dengan Dr. Linda Rimadini tentang kesehatan gigi. Akhirnya kita akan sampai di sini perjumpaan kita dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua perbincangan kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.